Salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Kita patut bersyukur oleh karena kita dapat beribadah di saat ini lewat program yang telah kami siapkan, ibadah gabungan Rayun dan Unsur Jemaat GKI Via Dolorosa Ritz Camp di hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Marilah kita siapkan seluruh hati dan kehidupan kita untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian rohani nomor 14 bait yang pertama, Kesukaan yang Ceria. Ibadah gabungan Rayun dan Unsur di tengah-tengah jemaat GKI Via Dolorosa Ritz Camp yang kami laksanakan pada saat ini. Mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, kami alaskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita kita nyanyikan pujian yang berjudul Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Marilah kita membaca Mazmur puji-pujian bagi Tuhan di saat ini dengan membaca dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan seluruh kehidupan kita untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyi pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman." Mari kita berdoa, minta terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berilah sekarang kami mengerti firman-Mu yang kudus. Berilah dari firman itu kami belajar percaya kepada Tuhan, dan jangan kami percaya kepada apa-apa yang di bumi. Berilah manusia lama di dalam kami disalibkan dengan segala keinginan yang jahat. Berilah kami menjadi persembahan bagi-Mu, persembahan syukur yang hidup. Dengan demikian nama-Mu yang kudus mendapat hormat, dan sesama kami manusia mendapat pengasihan dan pertolongan kami. Dengarlah kami demi Kristus Yesus, Tuhan firman yang hidup, kami memohon. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab di saat ini masih di dalam kitab
Kudus Perjanjian Lama atau mengacu kepada pembacaan yang kemarin hari Minggu kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-36. Sekali lagi, Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-36, dan tema yang akan kita renungkan, saya memilih tema untuk kita bersama-sama gumuli. Tema itu berbunyi, ambillah secukupnya dan ucapkanlah syukur. Sekali lagi, ambillah secukupnya dan ucapkanlah syukur. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mana Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungguhlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, maka tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit.
Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang dikuduskan bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari inilah hari Sabat Tuhan untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Mana. Warna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikianlah sabda Tuhan. Pujian kepadamu ya Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Marilah kita meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dengan mengingat akan pesan firman Tuhan yang berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan nyanyian Mazmur 136 bait yang pertama, bersyukur dan pujilah. Terpujilah Allah Bapa, sumber segala berkat yang memberkati kehidupan kami.
Kami diberkati oleh tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Dengan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami, kami nyatakan syukur kami kepadamu. Sebagai tanda ungkapan syukur, kami mempersembahkan apa yang ada pada kami. Ya Tuhan, terimalah akan persembahan syukur kami ini. Suci kuduskan akan persembahan kami untuk berguna menopang pekerjaan Tuhan dalam pelayanan kasih dan pekabaran Injil. Inilah doa kami, diri dan hidup kami adalah persembahan yang hidup bagi hormat nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan, korban persembahan yang agung, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa di dalam ibadah gabungan rayon dan unsur Jemaat GKI Via Dolorosa Rich Camp pada hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-36. Tema yang akan kita renungkan, ambillah secukupnya dan ucapkanlah syukur. Sekali lagi, ambillah secukupnya dan ucapkanlah syukur. Sebelum saya menjabarkan akan perenungan ini, saya ingin membawa kita dalam sebuah cerita anekdot atau cerita lucu, tetapi mempunyai pembelajaran yang penting bagi kita. Nah, ceritanya begini saudara-saudara. Dalam satu keluarga ini ada anak-anak, tapi ada satu anak dalam keluarga ini memang dia tukang makan banyak gitu. Jadi dong bilang anak ini makan banyak, dia dong bilang dia rakus begitu. Nah, satu ketika dia punya bapak pergi mancing, menjala ikan di laut, kemudian bawa pulang dan dia mama goreng ikan. Mama goreng ikan selesai. Nah, selesai goreng ikan, mama taruh ikan. Jadi mama lihat begini, anak ini ikan ini kenapa hilang-hilang. Jadi anak ini ke sana mencuri ikan yang sudah goreng, lalu dia pergi duduk sembunyi-sembunyi baru makan ikan ini. Nah, satu kali dia ambil ikan, dia makan karena makan dengan sembunyi-sembunyi, makan sembunyi-sembunyi karena juga takut. Lalu tiba-tiba dia makan dengan banyak-banyak begitu, tiba-tiba tulang ikan ini tersangkut di dia leher. Lalu singkat cerita, anak ini dia mati. Ya biasa kalau anak mati kan mungkin orang menangis toh. Jadi duduk menangis anak ini. Jadi ketika duduk menangis begini, dia mama mulai datang baru menangis anak ini. Menangis baru dia mama menangis begini. Anak, kau mati nih bukan karena kau sakit. Kau mati nih bukan karena suanggi bunuh. Kau mati karena koi golojo. Cerita sampai di situ. Anak itu dia mati karena dia golojo. Dia mati bukan karena dia sakit. Dia mati bukan karena suanggi bunuh. Tapi dia mati nih karena dia golojo atau dia rakus begitu. Nah, saudara yang dikasih berkati oleh Tuhan, itu hanya cerita anekdot saja untuk merangsang kita masuk dalam penjabaran renungan di malam hari ini. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini, lalu kita merenungkan bagaimana Musa membawa bangsa ini keluar di tengah-tengah perjalanan mereka bersungut-sungut. Tapi dalam sungut-sungut yang dijawab Tuhan itu ada dua pembelajaran yang kita belajar, bahwa pertama, bangsa ini memang tidak tahu mengucap syukur. Mereka sudah diajarkan Tuhan, perintahkan kepada mereka untuk kalau ambil mana roti yang turun dari langit itu, ambil secukupnya saja. Tidak boleh ambil lebih, karena kalau ambil lebih nanti busuk. Jadi ambil yang secukupnya saja untuk kamu makan, karena besok Tuhan akan kasih yang baru lagi. Nah, pembelajaran yang kedua adalah bahwa ketika ambil, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa bahwa ada hari tertentu yang Tuhan sudah siapkan untuk datang menyembah Tuhan. Kenapa Tuhan memerintahkan demikian? Supaya manusia ini
Jangan dia hidup untuk dia punya perut jasmani saja, tetapi dia juga harus ingat Tuhan supaya dia hidup. Nah, di sini ada dua hal penting, bahwa kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu penting. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa referensi tentang mana ini, orang seringkali bertanya, mana itu apa? Ini roti yang turun dari surga. Pemazmur bersaksi, memberikan kesaksian bagi kita tentang mana itu. Ya, kalau kita jumpai dalam Mazmur 78 ayat yang ke-24 dan 25, ya, orang Israel sebut mana sebab mereka tidak tahu ini roti turun dari langit, tapi mereka tidak tahu itu dia nama apa. Akhirnya mereka sebut mana. Tapi kalau kita lihat pemazmur memberikan nama dari mana, itu menjelaskan bahwa ayat 24 Mazmur 78 menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi mana boleh dikatakan itu adalah roti para malaikat, roti yang dikonsumsikan oleh para malaikat. Wah, luar biasa saudara, sebab bangsa ini diberi makan roti para malaikat. Nah, ini yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, sebuah berkat yang istimewa turun dari surga untuk menguatkan mereka. Tetapi kita lihat Alkitab mencatat, begitu serakahnya mereka, begitu luar biasa rakusnya mereka sehingga mereka simpan. Tapi juga ada ketakutan. Padahal Tuhan sudah bilang besok ada. Tapi mereka tidak mempercayai janji Tuhan. Nah, pembelajaran firman hari ini bagi kita yang pertama, bahwa kalau kita lupa akan perintah Tuhan, kita melupakan Tuhan, maka semua yang kita dapati akan sia-sia, busuk, dan tidak berarti apa-apa. Itu berarti bahwa Tuhan mengajarkan juga untuk selalu kita hidup mau mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kesederhanaan kita sekalipun kita mengucap syukur. Kalau hari ini kita bisa makan apa adanya, syukurkanlah itu bagi Tuhan. Syukurkanlah itu sebab Tuhan memelihara hidup kita. Kalaupun masih ada kekhawatiran dalam hati dan kehidupan kita, di hari ini kita belajar untuk sedikit demi sedikit mengurangi kekhawatiran itu dan belajar bersandar pada Tuhan. Belajar bergantung pada Tuhan dengan janjinya bahwa Tuhan siapkan hari esok dengan dia punya berkat itu pasti ada. Nah, ini yang Tuhan bilang bahwa makan hari ini ambil secukupnya, tidak boleh lebih. Karena kalau ambil lebih itu nanti busuk. Barangkali seperti kalau kita cerita anekdot tadi itu, makan galojo itu juga kadang-kadang bisa bikin kita mati. Begitu. Artinya bahwa tidak ada keuntungan kalau kita mau ambil banyak-banyak. Nah, berbicara tentang makanan ini juga bukan tentang makan minum yang kita konsumsi tiap hari. Karena kita biasa bilang kalau kita bekerja, itu biasa istilah katakan orang cari makan. Begitu. Nah, kita pun cari makan lewat pekerjaan, lewat tugas tanggung jawab tiap-tiap hari. Ingat, ketika kita hidup dengan gaji yang Tuhan kasih, tidak usah lihat orang lain punya gaji. Tetapi ketika apa yang kita dapat dalam kita kehidupan lewat pekerjaan itu, kita pegang dan kita berdoa, ucap syukur, terima kasih Tuhan ada berkat hari ini. Dan percaya bahwa besok Tuhan pasti akan kasih berkat untuk kita orang, karena berkat Tuhan itu tidak pernah lari kemana-mana. Dan ingat bahwa berkat itu juga jangan selalu hitung tentang materi. Kalau kita bisa makan, bisa ada sukacita, bisa ada makanan yang cukup untuk kita di hari ini, bisa ada sukacita yang mengalir dalam kita kehidupan, ada nafas hidup, kita mendapat teman-teman yang baik, yang selalu support kita, mendukung kita, itu juga adalah berkat yang harus kita syukuri. Maka kita harus mengucap syukur juga untuk hal ini. Nah, oleh karena itu kita bekerja, kita mendapat berkat, ya ambillah secukupnya, dapat dan terimalah secukupnya dan ucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang pelihara kita punya hidup. Pembelajaran yang berikut juga itu adalah bahwa
ketika kita melangkahkan kehidupan kita, ya, jangan kita lupa Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan bilang sama orang Israel, hari Sabat, hari ke-7 itu mana tidak turun. Maka yang kamu punya sekarang ini kamu simpan baik-baik, kamu olah, kamu masak, sebab besok hari ke-7 itu tidak ada mana yang turun. Tapi rupanya ada yang masih melawan, ya. Dorang langgar perintah itu. Lihat, ketika dorang langgar perintah Tuhan untuk pergi cari mana pada hari Sabat itu, Alkitab mencatat bahwa dong tidak dapat apa-apa. Pembelajaran ini mau bilang untuk kita bahwa kalau kita tidak mengindahkan perintah Tuhan, lalu kita tidak beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak akan mendapat berkat. Ibarat tidak ada mana yang turun pada hari Sabat itu. Karena itu pembelajaran jasmani yang tadi hidup dalam kecukupan, tapi pembelajaran rohani bahwa kita juga harus ingat Tuhan. Tidak boleh semua hari kita pakai untuk cari uang. Karena ada hari tertentu Tuhan juga mau supaya kita ingat Dia. Jangan semua hari hanya uang, mencari keuntungan, kekayaan duniawi saja. Tetapi kita juga diajarkan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang kita khususkan untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin dalam konteks kita sebagai jemaat industri, mungkin kita bilang bahwa aduh, hari Minggu saya ada shift begitu. Ya, kalau dalam konteks begini, ya kita selalu dinamis. Bukan setiap 7 hari, 1 minggu ada 7 hari, bukan setiap 7 hari itu kita pakai untuk semua. Ada waktu-waktu tertentu, ada doa-doa pribadi di kamar. Itu mengingatkan kita bahwa kita harus mencari Tuhan, harus mencari hadirat Tuhan. Sebab kalau kita tidak mencari hadirat Tuhan, maka kita akan cepat mengalami kelemahan. Kita akan cepat tergiur untuk mementingkan hal-hal jasmani dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, belajar dari firman Tuhan bahwa kita juga harus mencari Tuhan. Kita harus mencari hadiratnya. Mulai hari-hari ini kita belajar untuk membangun kehidupan spiritualitas kita di kamar-kamar kita masing-masing ataupun dalam kesendirian kita. Kita cari hadirat Tuhan, maka di situ kita akan jumpai Tuhan sedang bekerja dengan kuasa Roh Kudus dalam hati dan kehidupan kita untuk senantiasa mengingatkan kita, dan dengan demikian kita selalu hidup di dalam genggaman Tuhan, hidup di dalam naungan Tuhan. Kalau kita mentaati perintah Tuhan, saya percaya bahwa saudara yang mengikuti peribadatan ini, akan setiap saudara yang sedang menyaksikan akan program ini, kita semua punya komitmen hari ini bahwa kita mau ikut perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan, untuk selalu mencukupkan diri dan mengucap syukur dalam segala hal, untuk selalu mengambil hal-hal yang baik dalam hidup kita. Mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes Pembaptis, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya, dan ingat, mencari hadirat Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang di dalam doa syafaat. Kita bawa seluruh doa dan gumul kita kepada Tuhan dengan doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri akan peribadatan kita di ibadah gabungan Rayon dan Unsur ini. Dan saya undang kita sekalian bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dari nyanyian rohani 131 bait yang pertama. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah kita semua belajar untuk hidup dalam kecukupan dan ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Mari kita mohon akan berkat Tuhan. Pulanglah dalam damai dan sejahtera dan terimalah akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya turun tinggal memberkati jemaat Tuhan mulai dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Selamat menjalani kehidupan kita, hidup dan kerja, dengan percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sebagai pengingat, kita tetap menerapkan dan menggunakan protokol kesehatan dimanapun kita pergi dan berada. Semoga kita semua tetap sehat dan bahagia selalu. Jagalah diri dan keselamatan, bahkan kesehatan kita di tempat kerja. Kiranya kasih Allah Tritunggal menyertai dan memberkati kehidupan jemaatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.